Pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2026. Yang pertama, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111, maka mulai hari Senin tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026, ibadah keluarga, PWGT, PPGT untuk sementara ditiadakan kecuali ibadah insidentil. Ibadah lansia. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Berita PWGT Jemaat Rantepao. Dalam rangka ibadah ketuangan Roh Kudus, PWGT Klasis Rantepao tahun 2026 ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 11 di Jemaat Batu Leleng. Liturgis pengurus PWGT Klasis Rantepao. Paduan suara vokal grup PWGT Jemaat Batu Leleng, PWGT Jemaat Rantepasele, PWGT Jemaat Malango. Berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pukul 17 WITA atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 4. Komisi 2, liturgi dan musik. Dalam menunjang pelayanan ibadah minggu dan ibadah insidentil lainnya di Jemaat Rantepao, maka Komisi 2 memandang perlu memperlengkapi tenaga kantoria dan pengiring dengan komitmen pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi. Untuk itu akan diadakan pelatihan kantoria dan pengiring oleh Bapak Yapet Palebangan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 16.30 di Gedung Bunga Lalan. Diharapkan kehadiran seluruh kantoria dan pengiring. Di atasnya diucapkan terima kasih. Pundi khusus, yaitu pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Bulan Pendidikan Gereja Toraja tahun 2026. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Mulyani Palebangan yang akrab disapa Muli dan dengan Saudara Mikael Saputra Sanggola yang akrab disapa Meksi. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Sion Sangkombong, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 di The Ritz Hotel dan Convention Hall. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat dan selamat beribadah.
Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Puji dan syukur kita diperhimpunkan Tuhan di dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita semua bersuka cita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom, segala kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kebangkitannya meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita di tengah pergumulan dan tantangan hidup. Sehingga apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap setia menanti dalam pengharapan. Seperti tema perenungan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dan pujilah Dia, pemurah benar. Kita nyanyikan berhimpun semua. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari dalam keyakinan kita atas segala keterbatasan di hadapan Tuhan sehingga kadang-kadang kita lalai dengan kehendak-Nya, lalu kita melakukan yang tidak berkenan. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang penuh dengan anugerah selalu berkenan untuk menerima setiap orang yang datang dan dengan tulus mengaku dosanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Berdosa baik dalam pikiran, perkataan pun melalui perbuatan-perbuatan kami. Rutinitas menyibukkan kami. Usaha maupun kerja
sehingga kami lupa bahwa hidup kami di dunia ini adalah hidup yang menanti dalam pengharapan kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, demikian berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amin. Di atas segala nama.
kita di minggu ini Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita mengagungkan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur secara responsorial antara majelis gereja dan sidang jemaat. Mazmur 68 ayat 1 sampai ayat 10 dan ayat 32 sampai ayat 35. Saya baca judulnya, kemudian majelis gereja dan sidang jemaat. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti lenyapnya asap, demikian engkau melenyapkan mereka. Seperti lelehnya lilin dekat api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukaria, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Tinggikanlah Dia yang mengendarai awan, namanya ialah Tuhan, bersyukurlah di hadapannya. Allah di kediamannya yang kudus, Adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah di Sinai, di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu. Ayat 32. Sebab hal itu lebih berkenan kepada Ayat 32 maaf. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya menjangkau awan-awan. Amin. Amin. Allah pun bangkit, lihatlah. Jauh dari hadapannya.
Tuhan, bacaan dan pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini berdasarkan bacaan leksionari. Ada 4 bacaan, tadi kita sudah membaca Mazmur pasal 68. Kita membaca lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat 14. Kemudian 1 Petrus pasal 4 12 sampai 14. Lalu dilanjutkan di pasal 5 ayat 6 hingga 11. Dan dari kitab Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Baik, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang Kau telah curahkan itu pula lah yang terus menuntun, menggembalakan, mengarahkan, dan bahkan menguatkan gereja-Mu, menguatkan orang-orang percaya hingga hari ini. Hal itu menjadi kesaksian iman kami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dan ketika kami tekun menanti dan menikmati janji itu, maka kami pun akan mengalami hidup yang dituntun. Dan walaupun kami harus menghadapi banyak pergumulan, kekuatan Roh Kudus selalu memberikan semangat dan bahkan mengantarkan kami kepada kemenangan. Untuk itu kepada-Mu ya Roh Kudus kami bersyukur hari ini bahwa Engkaulah yang memanggil dan menghimpun kami. Dan saat ini kami telah berhimpun di hadapan-Mu untuk beribadah. Engkau berkenan memberkati dan menguduskan ibadah ini sehingga menjadi penyembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan dengan harapan kami bahwa melalui persekutuan dengan Tuhan hari ini kami akan semakin diteguhkan, sehingga kami tetap setia menanti dalam pengharapan atas segala janji Tuhan. Tiba waktunya untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan hikmat dan mampukan kami untuk merenungkan firman ini. Berbicaralah Tuhan, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun.
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga 11 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita juga adalah muridnya, jadi doa Yesus juga adalah untuk kita. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan Engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadapan-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka.
Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka satu sama seperti kita. Demikian Injil Kristus Kurre Sumanga Pun. Kadami Puan Kadami Kurre Sumanga Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam uran nalloh. Selamat berjumpa dalam perayaan hari Minggu hari ini, dan juga selamat menikmati waktu untuk istirahat dari segala kesibukan. Dan kita bersyukur bahwa waktu yang ditetapkan Tuhan untuk kita beristirahat adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kemenangannya untuk kita. Karena perayaan hari Minggu adalah perayaan kemenangan Kristus yang biasa kita sebut Paskah. Tema kita untuk minggu ini menanti dalam pengharapan. Menanti, maapiagi, atau maakampa, atau maatayan, lan kapaaranuanan. Menanti dalam pengharapan. Dan supaya kita kuat dan teguh dalam menanti, dan supaya kita memiliki pengharapan, tadi dalam bacaan kita di surat Petrus ditegaskan bahwa hanya dengan iman. Hanya dengan iman. Sola apa toh? Sola fide. Tanya solata domai. Sola fide. Hanya oleh iman, hanya dengan iman. Si mata-mata kapatonganan. Karena kalau tidak dengan iman, maka pastilah kita akan gelisah, apalagi itu kita torrotolino untuk membuktikan bahwa janji itu sudah dipenuhi, ditiro pilako, batu disadingpi. Karena kadang-kadang kita hanya mengukur pemenuhan janji Tuhan itu dari sisi materi. Padahal janji Tuhan yang telah dan sedang itu terus terjadi dalam kehidupan ini, terus terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja. Minggu ini dan bahkan tahun ini atau bulan ini, Jemaat Rantepo mempersiapkan perayaan apa toh? Ulang tahun Jemaat Rantepo Kepiria 111. 2 hari yang lalu di ruangan ini ada beda buku sejarah ya. Sebenarnya saya juga mau ikuti, tapi bertepatan waktunya saya mengadakan pembinaan lewat Zoom dengan Klasis Kaltara.
Tapi sedikit banyak saya merenungkan bahwa dalam penuturan sejarah itu betul-betul luar biasa kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan, baik itu bagi orang Toraja, terlebih bagi gereja Toraja sampai hari ini. Tongar kata atau tak? Makanya beberapa waktu terakhir ini payah mungkin di Pokadomi na protes so meki tahu. Ya makate protes to tema te tu budaliu mo. Mui melo di Poka o manarang abang atau pabelo. Ya, beberapa waktu terakhir ini kita seakan-akan kaget dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Apalagi ketika terjadi demo ya. Ya karena saya juga tidak hadir waktu itu. Bukan karena saya takut, tapi saya ada pelayanan di luar. Banyak orang yang bertanya dan banyak orang yang kaget. Oh matumbami. Nang susi metola. Ndek punga Yesu ketika dia datang dan bahkan baru dinubuatkan orang sudah mulai gelisah toh. Oh. Pirang tahun palaku nala memilih tahu pusingo mo tahu mindomo la bupati, mindomo la presiden. Jadi tak rendem para lu tiramban toh. Dan saya mengatakan bahwa hal itu dan bukan hanya itu, tetapi dalam perjalanan sejarah saya banyak melihat dari sisi positif. Pertama, lakukan pokadai tak siarkan na kamboron muki ipu matua teh. Itu kita sebagai orang Toraja. Dan mudah-mudahan tidak. Untuk Tuhan sedang mengingatkan atau sedang menegur kita. Kalau kita menelusuri sejarah bagaimana ketika Injil itu datang. Tahun pira toh? Tahun 1913. Dan bukan hanya Injil, tetapi juga Injil hadir. Dan kemudian juga melalui Injil itu Tuhan membuka belenggu ketertinggalan orang Toraja dengan adanya pendidikan dan pasikolan. Makanya hampir semua sekolah-sekolah dulu selalu berdampingan dengan gedung gereja. Kalau kita menelusuri secara iman, apa itu saya nala puama tu inde nala sending inde Toraya. Apa tujuan mereka? Padahal kalau kita mempelajari sejarah-sejarah kerajaan atau apa, terjadi perang dan seterusnya, karena di daerah itu ada sesuatu. Napa toda kita tu lana kamorai puang matua sende. Tabe ki waktu itu kalau diceritakan oleh orang-orang tua betapa Toraja ini sangat terkebelakang. Sedangkan dasinna najonga nalu maapio den pajolu SD ton nanu ke masikola itu tahu galasimisa aba atu galasidu SD mak kambelang abang asiaki ala. Tak apa pakian toh kande betapa persoalan makanan itu, persoalan ekonomi itu mengerikan. Lalu apa tujuan? Ketika dilakukan pengutusan dari para pekabar Injil dari sending, lalu seorang pemuda menawarkan diri untuk diutus. Padahal waktu itu Pandeloster baru 3 bulan kawin. Lan nikmati paya bulan madu toh. Tapi nakua aku. Lalu kemudian memulai perjalanan dari Belanda dan ke berbagai tempat, lalu tiba di Jakarta. Dari Jakarta ke Poso, dari Poso ke Palopo. Dia mengatakan bukan di sini.
Tetapi ada satu tempat di atas gunung yang namanya Toraja, Toriaja, orang di atas gunung. Nah koyoyamo tuh. Nah siapa yang pernah memperkenalkan kepadanya bahwa ada sebuah suku di Sulawesi atau di Indonesia namanya Toraja? Tak. Tapi kenapa menjadi tujuan? Kan luar biasa toh. Lalu setelah dia kembali ke Poso belajar bahasa Toraja, lalu dari Poso ke Palopo dan Palopo melalui Paranta di sana, jalan kaki lewat Barukpu. Sejarah teh. Payana ipokada tu sejarah kian no kuat tu tau no kuem pokadang po tu palendu umo. Bapak Ibu, orang-orang muda, hanya dengan mengenal sejarah kita bisa rendah hati. Yang betul aku itu orang-orang sejarah, orang yang tidak senang dengan sejarah, sesungguhnya orang itu sedang hilang ingatan. Apa bahasa Indonesia natu bahasa Toraja natu hilang ingatan. Bombuan, to bebe. Karena dengan sejarah kita dapat menelusuri apa yang terjadi. Oh iya. Mudah-mudahan dalam beda buku sejarah berdirinya Jemaat Rantepo itu tidak hanya itu yang terjadi bahwa oh dikak terima kasih tama dikak nenekku. Dan akhirnya menjadi kebanggaan. Biasa pokada tahu nak kena tak na nenekku, tak na ben dan tu gereja. Oh bayi nenekmu tu pena masallo. Ini sejarah. Kita akan merayakan hari Pentakosta ke depan. Sejarah mengatakan bahwa gereja mula-mula mulai ada di muka bumi ini karena apa? Karena Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, ketika janji Tuhan dipenuhi, lalu murid-murid berkhotbah, Petrus berkhotbah, dan pada waktu itu ada sekitar 3.000 orang belum dihitung laki-laki dan anak-anak menerima baptisan, dan itulah yang disebut dengan gereja mula-mula. Kita menelusuri perjalanan dalam rangka menunaikan tugas yang memang disampaikan oleh Kristus di Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia. Betapa Injil itu mengalami tekanan, hambatan. Di Toraja kan begitu. Buddha tahu mate sia tuang pandita sangka. Pandeta tapi guru jemaat baso. Nda siapa rato? Buddha. Dan du kata yang catak. Direre. Betapa banyaknya keluarga yang harus mengalami penderitaan karena Injil itu. Tetapi tidak pernah ada orang mengatakan parra mi bollona tu apa tu? Kematiannya pole ejo. Pernahkah dalam penuturan sejarah ada orang yang mengatakan no kamu? Tetapi justru, dan ini juga Alkitab yang mengatakan bahwa darah orang yang mati syahid, mati karena Injil, akan menjadi benih-benih Injil yang baru lalu merambat ke berbagai tempat. Ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang dahsyat di Yerusalem, mereka terserak ke mana-mana. Justru orang-orang yang mengungsi ke berbagai tempat justru dijadikan oleh Tuhan sebagai alat untuk memulai pekabaran Injil di sana. Inilah bukti Bapak Ibu bahwa apa yang telah dijanjikan dan sekaligus menjadi jaminan dari Tuhan melalui Injil itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya melalui Injil mulailah orang Toraja menyerahkan diri dibaptis. Randu kumotu Toraya manarang ama abasa. Guru-guru yang pertama-tama mengajar di Toraja itu adalah orang-orang luar juga. Orang Ambon, dari Sangir, dari berbagai tempat. Kenala di tengah atu Toraya. Daalen no tamo osi. Lampokadai kumua
Yarin na maju toraya belanna tangga. Telusuri sejarah. Saya harus mengatakan bukan karena saya pendeta, tapi saya harus mengatakan bahwa Toraja ini betul-betul menerima anugerah yang khusus dari Tuhan. Nah, sebangonya tu Injil pentotok kiki. Bayangkan daerah, negara yang dilewati oleh Pandelostre dari Belanda waktu Mbasiana nih. Kenapa tidak lewat di situ saja? Nyote Toraja lona tungkanan saya. Apalagi kita lah disusuin dia. Tapi karena Tuhan mau melihat kita, mau membangun kita. Karena Tuhan mau menunaikan apa yang telah ditegaskan, telah dijanjikan dalam Alkitab. Bahwa Injil akan merombak segala-galanya untuk membawa setiap orang kepada anugerah Allah melalui kehidupan yang baru. Menarik apa yang dituturkan oleh pelaku-pelaku sejarah dalam buku sejarah Jemaat Rantepo. Kisah-kisah yang menyedihkan, kisah pelayanan. Budali itu apa adik? Aman bang mau kita to temo. Mana mangkar itu Jemaat Rantepo nampui te gedung serbaguna to? Pekabar-pekabar ini orang-orang dulu di ejo negara ki isola Balanda. Untuk menenun Injil di sana lalu kemudian menjadi warisan sampai pada hari ini bagi kita. Dan tidakkah kita wajib bersyukur seperti ajakan pemazmur dalam Mazmur 68 tadi, dalam perarakan umat Allah yang penuh dengan penderitaan, tapi ternyata Tuhan ada di sana. Perarakan umat Allah dari 1 orang 2 orang ketika Injil datang. Salah ko Buddha tu tahu bendan tu gereja, dan sampai hari ini gereja Toraja sudah lebih dari 1000 jemaat. Injil meroro kemana-mana, bukan hanya di Toraja. Ketika kita menikmati sejarah itu betul-betul kita sedih. Dan mungkin saja ada orang yang emosi, maaf payu-payu, mengingat bagaimana ketika Injil itu datang. Betul-betul mendapat tantangan yang luar biasa. Dan ini cukup lama, dan bahkan gereja Toraja pernah dianggap sebagai gereja yang berusaha untuk menghilangkan adat dan budaya Toraja. Bahwa adat dan budaya Toraja ini menjadi liar karena ulah gereja Toraja. Minda kita mpokada itu. Justru gereja Toraja sampai hari ini terus berusaha untuk menggali nilai-nilai budaya itu. Karena kita memahami bahwa nilai-nilai budaya itu adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya kita diajarkan banyak hal. Baik itu agama, etika, suami itu nilai-nilai adat tahu. Nah, itu di Pokada adalah hal-hal yang betul-betul merusak tatanan kehidupan kita. Yang mau kukuan ini tak siarkan na kami tu puama tua domai ken ada orang kupas sakit Toraya jong te karena pendidikan nambani tala susi Toraya ken ada pendidikan. Mata nama mungkin de Toraya lan nalik itambai ma telepon man mungkin laku pia jolu Batam di kwa kiringan no piki seng. Ngabuan nallo merantau temat ipia ke bagai. Karena pendidikan kan. Karena pendidikan merubah kehidupan, merubah pola pikir. Tangga di Pokadami dengan Injil kita dituntun dari kepercayaan yang sia-sia kepada kepercayaan yang benar di dalam Kristus. Tetapi dalam penelusuran sejarah benar yang dikatakan Petrus tadi dalam 1 Petrus 4. Perjalanan umat Allah yang syarat dengan penderitaan, yang tetap teguh di dalam iman, maka di sana mereka akan mendapat kemenangan. Maka di sana mereka akan selalu dimenangkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan gerejanya. Dan oleh sebab itu Rasul Petrus sekaligus mengajak
mengajak umat Allah untuk terus berdoa. Jangan anggap Bapak Ibu bahwa Injil ini akan menjadi nyaman dan aman dalam perjalanannya di dunia ini. Tidak akan pernah. Mengapa tidak akan pernah? Karena memang Injil tidak akan pernah bersahabat dengan dunia. Nalampi ilino te. Pak biasa yana den tu tahu dipakilala. Nakuan nalampi ilino te na buat nalomba lamuni, buat na della opokan. Dipakilala nakuan natolino piki, na buat nala den hewan. Justru kita di dalam dunia, kan pengakuan gereja Toraja mengatakan disuruh ke dalam dunia. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam amanat itu disuruh ke dalam dunia, di sana ada jaminan. Matius pasal 28, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah namanya tanpa kenayong. Ingat, kilalai bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku akan menyertai kamu. Karena itu jangan pernah tiramban, jangan pernah takut untuk terus mengabarkan Injil. Ada doa Yesus menjamin kita di Yohanes 17. Aku dah datang dan berdoa. Aku telah ada di sini tetapi mereka masih ada di dunia. Yesus sangat tahu bahwa mereka yang ada di dunia yang diutus itu akan mengalami berbagai macam tantangan, dan itulah sebabnya menjadi inti dari doa Yesus. Aku berdoa, berkatilah mereka dan kuatkanlah mereka. Yakin kira kata soal nasang. Yesus mendoakan kita. Indek kita si pas sambayangan nana tarima pungana. Ya pisano tu punga Yesus me pas sambayangan le. Toh. Doa adalah kekuatan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjalani hidup ini dalam keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi satu perarakan. Jemaat Tarantepo akan terus menjadi satu perarakan dan menjadi bagian dari Allah mau menyatakan Injil di tengah-tengah dunia ini. 150 misa mau tahu nanti jemaat te. Kema ada nilako te, baik masih Rusia mau tindam mila. Oh, kema ada nilako te, yo patu jemaat saya nggak tatangaran. Supaya memang betul-betul bahwa jemaat Tarantepo ini telah dijadikan sebagai alat oleh Tuhan menjadi berkat. Dan atu mbay dem patu jemaat mbay abang apa to? Mikrofon posyandu na pake make baktian. Oh, toh. Yunde do layar mi mello ngomoy. Mbay mitibe mo to LCD mi to napisan. Supaya kita betul-betul menjadi satu perarakan. Sehingga dengan demikian di sana atas jaminan Allah seperti yang didoakan Tuhan Yesus bahwa mereka yang setia menanti dalam pengharapan iman, maka pada akhirnya mereka akan dianugerahi kemenangan. Amin. Tak ada si masay bang mahot batote mo sa na protes kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kembali kita merenungkan bagaimana kasih dan anugerah Allah betul-betul menuntun kita dan selalu menaungi kita sehingga kita dapat dikuatkan, dapat dimampukan dalam penantian menanti kehadiran Allah, teristimewa menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan mereka yang setia di dalam iman, mereka yang akan mencapai garis finish, di mana di sana dia akan mendapat mahkota dari Allah. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mensyukuri segala berkat kemurahan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita juga terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memperkenankan kita untuk kita mewujud nyatakan ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan dan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 10 sampai ayat 11. Marilah dengan sukacita membawa persembahan kita kepadanya dalam pengakuan seperti Daud. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita melalui pundi persembahan. Bunyikanlah gembus kecil
akan diuangkan oleh majelis gereja. Ya, ada natura kita mau uangkan. Ini Pak Piong. Pak Piong kurang tahu isinya dalam apa ini, tapi yang penting Pak Piong. Lelang untuk panitia hari ulang tahun 111. Oh, Piong 2. Ya ke, tahu 100. Ya 100 satu kali. Piong 2. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 103 kali. Ya, masih ada, ya ke? Seratus, 300, ya. Terima kasih 300 satu kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini lauk. Nggak di kandeman namanya. Tak amor di kasara itu. Ada nasi, ada mau pakai denasang. Ya, ya ke? Masih hari ulang tahun 111. 200. 200 satu kali. 200 2 kali. 203 kali. Ya, terakhir masih yang sama. Masih ya, ya sateo itu. Ya ke? Tawar? Tak mau? Oke. 100. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali, ya. Orang yang angkat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian untuk menguangkan natura. Terima kasih. Persembahan pujian dari paduan suara Immanuel dengan judul lagu Sungguh Indah dan Benar. Disilahkan.
Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Pertama, kita bersyukur hari ini atas berkenan Tuhan kita dapat bersekutu dengan Dia dalam kebaktian hari Minggu. Juga mensyukuri kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kita semua. Lebih khusus disampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Mungkin juga ada yang berulang tahun perkawinan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Kita doakan umat Tuhan yang mungkin sedang bergumul, yang sakit, seperti Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parrangan di Makassar, Ibu Mahdalena Dalima, Ibu Emmi Talesang, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Santi Sangkung, Pendeta JK Parantean, Bapak Perianto Talebong, Ibu Wisudawati, Ibu Adolfina Paulus, Mikael Mangosa Tambing, Sutrina Rina Lebang, dan Bapak Peter Tandi di Samarinda. Juga berdoa buat orang tua kita yang sudah lanjut usia, baik yang masih dapat hadir dalam ibadah pun yang beribadah melalui live streaming. Siambay na rin duka tu mamabang mo, belan natang nabela mo, kita doakan mereka. Kita doakan semua rencana-rencana pelayanan di Jemaat Rantepao. Ada rencana perkawinan Mikael Saputra Sanggola dengan Mulyani Palebangan tanggal 26. Juga berdoa untuk persiapan dalam rangka 111 tahun Jemaat Rantepao, dan juga berdoa mudah-mudahan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh diselesaikan dengan baik, karena buku sejarah ini juga bagian dari sejarah dari jemaat-jemaat yang lain, khususnya yang ada di klasis Rantepao, yang hari ini sudah menjadi 2 klasis Rantepao dan Rantepao Barat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah berkenan atas kami. Kami telah bersekutu menyembah Engkau melalui puji-pujian kami, melalui persekutuan kami, melalui perenungan firman-Mu, juga melalui puji-pujian, melalui persembahan syukur yang telah kami nyatakan sebagai buah-buah iman kami. Kami percaya semuanya ini adalah anugerah Tuhan, karena itu teruslah memberkati kami. Kami sebagai manusia yang sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan, yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan kebenaran melalui berita Injil. Kami banyak menghadapi berbagai tantangan, halangan, dan bahkan tekanan. Demikian pun persoalan-persoalan dalam kehidupan baik sebagai pribadi pun dalam setiap keluarga. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan mendoakan kami supaya kami umat-Nya dikuatkan, dan juga diyakinkan bahwa dengan kesetiaan dalam menanti dan hidup dalam pengharapan terhadap anugerah Tuhan, maka oleh Roh Kudus kami akan dikuatkan. Berkati semua rencana-rencana pelayanan di Jemaat Rantepao,
rencana perkawinan anak-anakmu, rencana kebaktian-kebaktian melalui kebaktian rumah tangga, kebaktian insidentil. Teristimewa kami berdoa untuk segala rangkaian dalam rangka merayakan 111 tahun Jemaat Rantepao. Biarlah seluruh persiapan yang sedang berlangsung, buku penyelesaian buku sejarah Jemaat Rantepao, dan persiapan-persiapan lainnya, berkatilah anak-anakmu yang sedang menangani itu. Semoga pada waktunya dapat selesai dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaatmu, bersyukur bersama dengan berbagai anugerah yang Engkau anugerahkan. Beberapa yang menikmati pertambahan usia di minggu ini, 1 tahun lagi Engkau tambahkan usia mereka. Mungkin juga ada yang sedang berulang tahun atas perkawinan yang Engkau karuniakan. Begitupun dengan berkat-berkat yang lain yang terus Engkau limpahkan bagi kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, berkatilah semua itu. Biarlah ketika kami mensyukuri berkat-berkat-Mu, kami selalu mengingat bahwa semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan di surga, segala bentuk pekerjaan yang Kau anugerahkan buat umat-Mu dalam segala usaha, yakinkan kami Tuhan bahwa dengan kesetiaan kami dalam bekerja, ketekunan kami dalam berusaha, dan selalu hidup dalam pengharapan kepada-Mu, maka jerih payah kami tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh doa dan harapan anak-anak-Mu, pekerjaan-pekerjaan dan segala usaha. Buat generasi-generasi kami Tuhan yang Engkau anugerahkan yang sedang berjuang. Engkau memberkati mereka yang sedang berjuang melalui bangku pendidikan, baik yang ada di Toraja pun yang ada di berbagai tempat. Semoga selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi generasi-generasi yang berhikmat di hadapan Allah. Juga buat generasi-generasi kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhanlah yang akan menunjukkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan mereka menyongsong masa depan yang baik. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, beberapa yang telah kami sebutkan namanya sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah pun yang sedang menerima perawatan di rumah sakit. Kami doakan Tuhan Engkau berkenan untuk memulihkan mereka melalui bentuk-bentuk perawatan yang diterima, baik itu perawatan dari rumah sakit, perawatan-perawatan dari para medis, dan bahkan perawatan-perawatan keluarga. Biarlah semua itu menjadi saluran berkat-Mu untuk membebaskan anak-anak-Mu dari beban penyakit yang dialami. Mungkin ada yang sedang berduka cita karena kematian orang-orang yang dikasihi. Kami doakan secara khusus keluarga dari hamba-Mu Pendeta Yahya yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja. Tuhan berkati dan kuatkan keluarga bersama dengan anak-anak. Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, kami yakin ya Roh Kudus, Engkaulah yang akan menuntun dan menerangi hidup mereka untuk melepaskan dari pergumulan-pergumulan itu. Allah Tuhan kami berdoa untuk segenap keluarga kami yang berada di berbagai tempat di seluruh belahan bumi ini. Kami yakin Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan dan Engkau telah curahkan itu akan selalu menaungi anak-anak-Mu, menaungi segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami doakan secara khusus Tuhan, konflik yang sedang terjadi di Papua dengan adanya perang antar suku. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di sana melalui kuasa-Mu. Karena itu, pakailah anak-anak-Mu, pakailah pemerintah, pakailah orang-orang yang dapat meredam konflik itu, dan ajarlah mereka untuk menikmati kasih karunia-Mu, menjalani hidup ini dengan penuh ketenteraman. Ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin-pemimpin formal melalui pemerintah, juga pemimpin-pemimpin
dalam kehidupan keluarga pemimpin-pemimpin di setiap kampung, para toparenge, para pemimpin-pemimpin tongkonan. Berkatilah semuanya Tuhan, supaya mereka benar-benar mengayomi kehidupan bersama itu dengan baik. Berkati bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan, sehingga negara ini akan selalu menciptakan kenyamanan dan ketenteraman bagi kami, setiap anak-anak bangsa. Tuhan, 1 minggu ke depan kami akan jalani. Kami berdoa Tuhan menuntun kami. Biar Tuhan kami boleh menjalani segala aktivitas kehidupan kami jalani dengan penuh selamat karena perlindungan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan, apa yang sedang kami rancang untuk membangun kehidupan, juga rancangan-rancangan pelayanan di tengah-tengah gerejamu, Gereja Toraja, biarlah semuanya itu berlangsung dalam tuntunan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Perkenankanlah kami Tuhan, doa kami sampaikan kepadamu sebagai bentuk kesetiaan kami dan keyakinan kami sebagai orang-orang yang berpengharapan. Dan karena itulah kami selalu berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bangkit berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat, pergilah dan bertekunlah dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama dengan segenap majelis gereja Jemaat Rantepao dan segenap anggota Jemaat Rantepao, kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang mengutus hambanya pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Elvi Saladan, untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita, menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan kita berdoa bersama untuk hambanya ini dalam tugas dan pelayanan, pun dalam keluarganya, kiranya Tuhan tetap mensukacitakan dan memberi kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Baik, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita nyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tolonglah bangunkan iman.
Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Bersyukur kepada Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Kasihku Tuhan, baktiku Tuhan,